Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatur Rahma, NIM 20509740118 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B, mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mail server. Pengertian mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dari satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Selanjutnya, pengertian POP3. POP3 atau Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya tanpa menyimpan salinannya di server. Biasanya, dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Kemudian ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. Seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Selanjutnya ada jenis-jenis mail server. Ada 3, yaitu SendMail, Postfix, dan Keymail. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang mail server. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Nah, ini
Skenarionya sama seperti FTP server. Selanjutnya kita baca langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Kita akan praktekkan pada Cisco Packet Tracer. Kemudian kita klik PC1. Nah, ini yang menghubungkan ke DNS. Kita ketikkan ping 33.33.33.1. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul reply, berarti ini sudah tersambung dengan baik. Selanjutnya kita akan menghubungkan ke mail server. Kita ping 43.43.43.4. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul reply, berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita klik PC4. Kita lakukan hal yang sama seperti PC1. Kita sambungkan ke DNS server terlebih dahulu, ping 33.33.33.1. Nah, ini sudah muncul reply. Selanjutnya kita ping 43.43.43.4. Nah, ini sudah muncul reply juga. Selanjutnya kita coba ke laptop, lakukan hal yang sama seperti PC1. Kita ping 33.33.33.1. Nah, ini sudah muncul reply. Selanjutnya kita ping 43.43.43.4. Nah, ini sudah muncul reply juga. Selanjutnya kita klik smartphone. Kita lakukan hal yang sama seperti PC1. Kita ping 33.33.33.1. Nah, ini sudah muncul reply. Selanjutnya kita ping 43.43.43.1. Nah, ini juga sudah muncul reply, berarti ini sudah terhubung dengan baik. Selanjutnya kita baca langkah kedua. Tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Nah, nanti kita akan nyalakan dulu DNS-nya, kemudian kita ketikkan mailku.com record 43.43.43.4. Kita praktekkan ke Cisco. Kemudian kita klik DNS server. Kemudian kita ke service, kemudian DNS, kita nyalakan dulu DNS-nya. Kemudian kita
Ini ya sama halnya seperti ini. Kita ketikkan mailku.com, kemudian a record. Selanjutnya kita tambahkan IP address-nya 434343.4. Kemudian kita add di sini, nanti akan muncul di bawah ini. Langkah ketiga. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup mailku.com. Ini kepada PC 1, kemudian command prompt kita ketikkan nslookup mailku.com. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada laptop. nslookup mailku.com. Nah, ini sudah ada dan benar. Selanjutnya kita baca langkah yang keempat. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Nah, ini nanti kita buat user 1 dan user 2. Kemudian kita klik mail server, kemudian service, klik yang email. Selanjutnya kita on-kan semua, terus domain name-nya mailku.com. Kita klik set. Selanjutnya usernya kita ketikkan user 1, passwordnya juga sama user 1. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita ketikkan lagi usernya user 2, passwordnya user 2. Kemudian kita tambahkan, kita close. Langkah nomor 5. Pada PC 1, kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 sebagai PC 1 ke user 2 sebagai laptop. Kita ke PC 1, kemudian konfigur email. Namanya user 1, emailnya user1@mailku.com, incoming-nya mailku.com, outgoing-nya mailku.com, username-nya user 1, password-nya user 1. Kemudian nanti kita kirim atau compose mail to-nya user2@mailku.com, subjeknya kita 1, isi pesannya ini pesan dari PC 1. Selanjutnya kita klik PC 1, kemudian kita klik email. Selanjutnya ini, nah ini konfigur email dulu. Ini username-nya user 1, email address-nya user1@gmail.com. kemudian incoming-nya mailku.com. Ini juga sama, diisi mailku.com.
Username-nya kita isikan user1, passwordnya user1. Nah, ini email address-nya kita isikan user1@mailku.com. Selanjutnya kita save. Nah, kita akan mengirimkan pesan dari PC1 ke laptop. Compose, kemudian untuk user2 @mailku.com. Ini subjeknya tes1. Selanjutnya isi pesannya ini pesan dari PC1. Selanjutnya kita kirimkan atau kita send. Langkah 6. Lalu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol resave seperti gambar berikut ini. Nah, kita kembali lagi ke Cisco. Ini kita close. Selanjutnya kita klik laptop, kemudian email. Ini kita konfigurasi dulu sama seperti tadi. User2, email addressnya user2 @mailku.com. Ini incomingnya kita isi mailku.com. Outgoingnya juga sama, kita isi mailku.com. Username-nya kita isi user2. Passwordnya user2. Kemudian kita send. Selanjutnya klik receive. Nah, ini ada pesan dari PC1. Kita klik, kita lihat isinya apa. Ini pesan dari PC1, sama seperti yang tadi kita tulis. Selanjutnya kita baca langkah nomor 7. Pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Selanjutnya kita reply atau kita balas ke pesannya. Kita klik reply. Nah, ini kita isikan pesan sudah diterima. Selanjutnya kita klik kirim atau send. Sudah, kita cek pada PC1. Klik receive. Nah, ini pesannya sudah diterima ya. Pesan yang tadi yaitu isinya pesan sudah diterima. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.